声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 186, Kapten Tampan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Klein saat ocehan sejuta orang memenuhi telinganya. Namun, Klein tidak memperdulikannya. Kemampuannya sebagai badut memberitahunya bahwa jiwanya ditelan oleh bayangan hitam yang berkembang pesat. Bayangan hitam itu adalah sebuah salib besar, dan tampaknya ada seseorang yang tergantung terbalik di atasnya. Kaca. Badai pikiran yang kacau melepaskan muatannya keluar dan berubah menjadi seragam. Secara perlahan, dunia spiritual Hood Again hancur. Klein menyadari bahwa dia telah melampaui kecepatan terbang tercepatnya dari percobaan sebelumnya. Jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat setelah dia sempat bercampur dengan sebagian kekuatan dari ruang misterius di atas kabut kelabu. Tepat saat bayangan salib hendak menelannya seluruhnya, ia berlari keluar dari dunia yang kabur itu dan merasakan tubuhnya. Ia dengan akrab merangsang turunnya. Dan wajah kurus panjang Hood Again serta rambut pirangnya yang acak-acakan langsung muncul dalam pandangannya, bersama dengan 3 lilin yang menyala di ambang jendela. Dia berhasil keluar dari kondisi medium tepat waktu. Pada saat itu, ia melihat sisik-sisik hitam tumbuh satu demi satu di wajah Hood Again. Pupil matanya yang kosong berubah menjadi celah, menjadi sangat dingin dan kejam. Oh, sial, dia akan kehilangan kendali. Pupil mata Klein mengecil, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sosok berjaket hitam selutut dan topi sutra melangkah 2 langkah lebar di depan Hood Again. Dia lalu mengangkat revolver dan mengarahkannya ke kepala pria itu. Bang, 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 bang. Dunsmith melepaskan 5 peluru secara berurutan. Kepala Hood Again tiba-tiba meledak seperti semangka yang jatuh dari ketinggian. Hujan badai berwarna merah dan putih itu membasahi setiap sudut ruangan. Dia telah merawat Hood Again sebelum dia kehilangan kendali sepenuhnya. Klein, yang berjarak 50 cm darinya, berlumuran darah dan tanah. Ia menatap Dunsmith dengan linglung, hanya merasa bahwa kapten itu sangat tampan saat itu. Selama Anda mengabaikan masalah ingatannya, Kapten sangat dapat dipercaya. Dia memuji dengan tulus dari lubuk hatinya. Apakah terjadi kecelakaan? Dun menyimpan revolvernya dan menyaksikan tubuh Hood Again yang hampir tanpa kepala perlahan jatuh ke lantai. Tepat saat Klein hendak menyusun kata-katanya, dia melihat tubuh itu telah berubah menjadi tumpukan daging berdarah dalam beberapa detik dan seragam rumah sakit jiwa yang menutupinya tampak telah rusak struktur paling dasarnya. Mayat Hood Again hanya menyisakan beberapa barang utuh. Ada puluhan sisik yang berkelap-kelip dengan kilauan hitam, dan jantungnya yang berubah menjadi kristal dan biru samar. Jantungnya memiliki kilau ajaib, bagaikan berlian yang membiaskan cahaya yang datang. Itu bisa menenangkan seseorang atau membuat mereka gelisah. Itu bisa menciptakan ketegangan atau menimbulkan kekacauan. Namun selain itu, tidak ada yang penting. Benda ini seharusnya bisa dikendalikan. Setelah Dun memasukkan pistolnya ke dalam sarung, ia mengeluarkan sarung tangan hitam dan memakainya di tangan kanannya. Ia kemudian berjongkok untuk mengambil jantung kristal itu. Benda yang dapat dikendalikan. Menurut apa yang disebutkan kapten sebelumnya, benda itu dapat digunakan sebagai bahan utama untuk formula seorang psikiater urutan 7. Tapi, apakah benda itu akan membuat Beyonder tingkat lanjut itu kehilangan kendali dengan lebih mudah?
Klein mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka darah dari wajah dan tubuhnya. Ia kemudian mengambil kartu tarot buatannya yang khusus dan membersihkan permukaannya. Dia melihat ke tanah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sisik hitam ini termasuk jenis benda apa? Ini adalah bahan-bahan yang terkontaminasi dengan kekuatan Beyonder. Bahan-bahan ini dapat dibuat menjadi barang-barang yang memiliki efek jangka panjang. Misalnya, kemampuan peluru pemburu iblis kami untuk melukai roh atau monster yang sudah mati akan berkurang drastis begitu peluru itu melewati batas 3 bulan. Sehingga hanya menyisakan sebagian kecil karakteristik pemburu iblis pada bahan-bahan yang tersisa. Jika bahan-bahan yang digunakan adalah sesuatu seperti sisik hitam, periode efektifnya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun dan efeknya akan lebih baik lagi. Tentu saja, karena karakteristiknya, sisik hitam jelas tidak cocok untuk dibuat menjadi peluru pemburu iblis. Dun menjelaskan sambil mengambil selembar kertas dari Klein untuk membungkus hati biru dan sisik hitam. Itu sama seperti bahan-bahan yang kita gunakan sebagai bahan pelengkap ramuan? Tanya Klein. Dun berdiri kembali dan mengangguk sedikit. Ya, seseorang yang kehilangan kendali akan benar-benar menjadi monster. Klein mendesah. Ia memanfaatkan kesempatan itu saat ruangan itu masih tertutup oleh dinding spiritualitas dan dengan cepat menggambarkan pertemuannya dalam pikiran Again. Ketika saya berkomunikasi dengan roh Hood Again, saya melihat sosok seperti pencipta sejati dalam benaknya. Namun, sosok itu berbeda dari sosok-sosok yang ada di benak kebanyakan orang. Sosok itu bukanlah raksasa gantung yang dirantai, juga bukan mata di balik tirai bayangan. Sebaliknya, sosok itu mirip dengan sosok yang Anda lihat dalam mimpi Hannes Vincent. Hannes Vincent adalah anggota Ordo Aurora. Saat teman Melissa, Selene, mengintip mantra-mantranya dan menyelesaikan ramalan cermin ajaib, hal itu menyebabkan Nighthawks menyelidikinya. Dun Smith melihat sesuatu yang mirip dengan sang pencipta sejati dalam mimpinya, tetapi itu adalah gambaran yang berbeda dari gambaran umum yang beredar luas. Pada akhirnya, hasilnya adalah cedera dan kematian yang aneh. Ketika Hood Again membalik kartu tarot The Hangman, Klein sebenarnya sudah menduganya. Namun, dia tidak pernah menyangka kartu itu akan ditampilkan dengan cara seperti itu. Tentu saja, itu hanya kontak tidak langsung. Itu tidak akan sebanding dengan saat dia memata-matai Eternal Blazing Sun secara langsung. Hasil terburuknya hanyalah cedera ringan atau kerusakan ringan. Saat mendengarkan penjelasan Klein, ekspresi Dun menjadi serius. Dia mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, sebuah salib besar, kuku hitam, seorang pria telanjang berlumuran darah tergantung terbalik. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Itulah sebabnya saya tidak terluka. Saya hanya melihat salib besar dan sosok yang mirip dengan seorang pria yang digantung terbalik, jawab Klein dengan bijaksana. Pada saat itu, yang dia pedulikan hanyalah melarikan diri. Dun yang tampak berpikir, mengangguk dan berkata, kunjungan Lanevus ke Hood Again ada hubungannya dengan sang pencipta sejati. Jadi, Ordo Aurora terlibat. Klein dengan cepat mengulangi percakapan yang dilakukannya selama komunikasi. Lanevus menggoda Hood Again dengan metode acting dan apa yang disebut keilahian abadi. Namun, saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan bahwa itu adalah masa terburuk dan juga masa terbaik. Mungkin itu hanya cara dia berbicara sebagai penipu. Bantuan yang diberikan Hood Again melibatkan altar yang gelap dan menyeramkan. Saya menduga bahwa Lanevus sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Lalu, hatinya tergerak ketika dia berbicara. Kapten, apakah kau ingat surat yang ditulis untuk Tuan Z? Surat yang dibawa oleh anggota Ordo Aurora yang kubunuh.
Ia menyebutkan dalam surat itu bahwa ia sedang menunggu kesempatan yang tepat, sesuatu tentang datangnya akhir zaman. Ia akan mempersembahkan semua domba ditingen kepada apa yang disebut Tuhannya. Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Lanefus? Mungkinkah Lanefus adalah Tuan Z dari Ordo Aurora? Dun Smith berpikir dengan hati-hati dan berkata, menurutku tidak. Lanefus tidak mungkin Tuan Z. Kalau tidak, dia tidak akan mendirikan perusahaan baja palsu untuk menipu orang-orang sementara Ordo Aurora sedang merencanakan sesuatu. Itu akan menimbulkan terlalu banyak variabel dalam misi utamanya. Jika ada yang salah dengan penipuan itu, dia akan menarik perhatian polisi dan kita. Dia harus melarikan diri dari Tingen dan membatalkan rencananya. Tentu saja, jika dia memang gila, wajar saja jika dia bertindak tidak logis. Namun, jika menilik dari penipuan yang dilakukannya, ketenangan dan kelicikannya dalam menggelapkan uang itu tidak membuatnya tampak seperti orang gila sungguhan. Jadi, menurutku dia bukan Tuan Z dari Ordo Aurora. Tentu saja, dia mungkin benar-benar terlibat dalam masalah yang disebutkan dalam surat itu. Orang yang mempersembahkan semua domba di Tingen kepada yang disebut dewa. Setelah mengatakan itu, Dun berhenti sejenak, lalu mondar-mandir sambil berkata, insiden ini mungkin akan berdampak cukup parah. Kita harus menyelidiki ulang Lanefus dan mendapatkan beberapa petunjuk. Mari kita bersihkan tempat kejadian dan tutupi semua bukti di sini. Beritahu semua orang bahwa Hood Again telah meninggal, tetapi jangan tinggalkan petunjuk tentang siapa yang membunuhnya. Ini akan mengarah pada tindakan oleh alkemis psikologi atau beyonder lain yang memperhatikan rumah sakit jiwa itu. Mereka mungkin tahu sesuatu. Penipuan Lanefus masih dalam penanganan kepolisian atau dialihkan ke Mandated Punishers. Kami akan bergabung dalam investigasi dengan mengatakan bahwa kami memperoleh petunjuk saat menyelidiki Aurora Order. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine. Kami akan memusatkan pasukan di Tingen dan menyelidiki semua hal dan siapapun yang terkait dengan Lanefus. Kami dapat meminta bantuan dari Keuskupan Backlund dan Katedral Suci jika diperlukan. Setelah itu, Dun menoleh ke samping untuk melihat Klein. Ia merenung dan berkata, apakah ada yang ingin kau tambahkan? Kapten, pada dasarnya Anda sudah mengatakan semuanya. Klein menggelengkan kepalanya dengan serius. Tidak, dia buru-buru menggunakan sihir ritual untuk menghilangkan beberapa jejak yang diperlukan dengan bantuan altar sederhana yang belum dibersihkannya untuk memastikan tidak seorang pun akan tahu bahwa merekalah yang membunuh Hood Again. Kemudian, ia menyingkirkan bahan-bahannya, meniup lilin, menyingkirkan dinding spiritualitas, dan meninggalkan bangsal itu dalam keheningan bersama Dun Smith. Mereka meninggalkan rumah sakit jiwa itu dengan memanjat dindingnya. Kembalilah dan beristirahatlah. Dun berdiri di sudut jalan tanpa lampu jalan. Ia menekan topi sutra hitamnya dan berkata, ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan besok. Baiklah. Klein bukanlah seorang sleepless yang hanya tidur 2 hingga 3 jam sehari. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada kapten dan menaiki kereta kuda khusus Nighthawks yang menunggu di dekatnya dan kembali ke Daffodil Street. Sebelum memasuki kereta, dia menoleh ke belakang untuk melihat sekilas. Dia melihat kapten masih berdiri dalam kegelapan yang bahkan cahaya bulan tidak dapat menyentuhnya. Dia tampak berpikir dalam diam. Jalanan sepi dan tak ada orang sebelum fajar. Kereta kuda melaju kencang di jalanan, kadang lurus, kadang berbelok. Klein tengah merenungkan Lanefus ketika tiba-tiba, ia merasa seperti sedang kesurupan. Ia melihat warna di depan matanya menjadi jenuh. Warna merah menjadi lebih merah dan warna hitam menjadi lebih hitam.
persis seperti lukisan cat minyak impresionis. Keadaan di sekitarnya melambat, dan kereta itu seperti memasuki dunia asing. Klein meraih mantra matahari menyala dan menghunus revolvernya. Tepat pada saat itu, sebuah telapak tangan besar, putih, dan bertulang menjulur melalui jendela kereta dan melemparkan sebuah surat yang terlipat rapi. Kemudian, telapak tangan itu ditarik kembali dan menghilang. Pemandangan yang menyerupai lukisan cat minyak itu tiba-tiba kembali normal, sementara kereta itu masih melaju di sepanjang jalan dengan mantap. Itu adalah metode yang benar-benar tersembunyi. Klein menatap surat itu di samping kakinya saat sudut bibirnya berkedut. Penguasa misteri bab 187, peringatan Azik. Tindakan utusan itu mengejutkan Klein selama 5 detik penuh sebelum ia tersadar. Ia membungkuk dan mengambil surat itu. Bahkan jika Azik tidak dapat menggunakan sebagian besar kemampuannya sebagai Beyonder karena kehilangan ingatannya. Mampu mengirimkan utusan seperti itu seharusnya membuatnya cukup kuat untuk menghadapi Beyonder urutan 7 atau 6. Hatinya mencerminkan ekspresi terkejut dan irinya. Dia tidak segera membuka surat itu. Sebaliknya, dia memasukkan surat itu ke dalam sakunya bersama dengan mantra tidur. Kereta terus melaju. Ketika Klein keluar dari kereta di Daffodil Street, ia secara naluriah melihat ke arah pengemudi, Cesare, dan melihat senyumnya yang santai, seolah-olah ia tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Klein mengangguk dan kembali ke rumah setelah mengamati Cesare dengan penglihatan rohnya. Dia melihat ke balkon dan pipa-pipa di lantai 2 dan merenung selama beberapa detik. Dia memutuskan untuk mempertahankan sikap sopannya dan tidak mencoba memanjat pipa kembali ke kamarnya. Mengenai pakaiannya yang bernoda, dia akan membawanya ke perusahaan keamanan Blackton besok dan meminta seorang profesional untuk mencucinya di kantor polisi. Itu akan mencegah pakaiannya mengejutkan pembantunya Bella dan saudara perempuannya Melissa. Klein telah melepas kunci terbalik di pintu depan sebelum ia melompat keluar jendela dari lantai 2. Sekarang, ia memanfaatkan kenyataan bahwa saat itu sudah larut malam dan diam-diam membuka pintu rumahnya dengan cekatan masuk ke dalam. Setelah menutup dan mengunci pintu utama, dia menghela napas lega. Dia naik ke lantai 2 dengan langkah kaki yang pelan. Berhenti di depan kamar tidurnya yang terkunci, Klein mengeluarkan kartu tarot dengan tenang. Ia memasukkannya ke celah pintu dan menariknya pelan, dengan mudah memecahkan kunci khusus yang ia rancang sendiri. Dia lalu memasuki ruangan, mengunci pintu, dan menanggalkan pakaiannya sebelum dia benar-benar rileks. Rasanya seperti menjadi pencuri. Klein tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia dengan tenang mengeluarkan revolvernya dan meletakkannya di bawah bantal. Setelah selesai dengan semua itu, ia menyalakan lampu gas dan duduk di depan mejanya. Ia mengeluarkan surat itu dan mulai membaca dengan serius. Maaf baru membalas sekarang. Saya sibuk mencari jejak masa lalu saya. Saya juga bertemu dengan mantan guru dan murid, dan itu berlangsung hingga larut malam. Akhirnya aku mengerti tentang pertemuan yang kualami selama 2 hari terakhir setelah membaca suratmu. Polisi menggeledah setiap kamar di hotel tempatku menginap. Ada seseorang yang diam-diam mengintip di hotel pada malam hari. Ya, maksudku adalah seseorang dengan kekuatan Beyonder. Jadi Laksamana Muda Hurricane Kilangos, yang sering muncul dalam novel dan surat kabar, telah menyusup ke Backlund dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Aku ingat dia tidak hanya dicari oleh kerajaan Lon, dia juga masuk dalam daftar buruan Kekaisaran Feysak, Republik Intis, Kerajaan Venapotel. Jadi, berapa besar hadiahnya? Klein bertanya-tanya dalam hati.
Dia tidak mendapat jawaban karena Azik telah beralih menyebutkan hal lain. Saya merasa kemampuan seorang gembala yang Anda gambarkan cukup familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi saya tidak ingat di mana. Itu pasti pertemuan dari salah satu kehidupan masa lalu saya. Tidak dapat mengingatnya membuat saya sangat frustrasi. Tuan Azik agak tertarik pada si gembala. Aku bisa memanfaatkan ini untuk membuatnya membantuku. Ya, ini memang kebetulan. Tidak, ini bukan kebetulan, tapi tak terelakkan. Dapat disimpulkan bahwa Azik telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan kemungkinan besar adalah Beyonder urutan tinggi. Kemudian, ia kemungkinan besar telah menemukan kekuatan dari banyak Beyonder yang berbeda di kehidupan sebelumnya. Ia juga akan memiliki kesan yang lebih dalam tentang mereka yang lebih unik. Dengan kata lain, bukan hanya gembala yang akan memberinya perasaan keakraban, tetapi pekerjaan seperti Unsa Dowet, Demon Hunter, atau Guardian juga akan melakukannya. Sangat mungkin Azik akan menemukan benda mistis yang sesuai dengan kemampuan sekuens tertentu yang familiar dan membuatnya tertarik. Itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Klein awalnya ragu sebelum akhirnya tercerahkan. Hasilnya, ia menjadi jauh lebih yakin. Dia mengalihkan pandangannya dan terus membaca surat itu. Saya sudah lama mengingat beberapa bagian dari ritual pengorbanan yang Anda tanyakan, mungkin karena saya memiliki kesan yang lebih dalam tentangnya. Mungkin saya adalah seorang pendeta di salah satu kehidupan saya yang lebih baru. Saya harus mengingatkan dan memperingatkan Anda bahwa Anda harus sangat berhati-hati saat menggunakan ritual pengorbanan. Anda tidak dapat mempercayakan keselamatan Anda kepada dewa-dewa jahat atau keberadaan yang tersembunyi dan misterius. Mereka tidak memiliki hati nurani seperti kita. Juga, Anda harus memiliki rasa yang kuat akan benar dan salah. Karena para dewa dan iblis yang jahat seringkali menciptakan identitas yang tampaknya tidak berbahaya bagi diri mereka sendiri. Pendapat saya adalah Anda tidak dapat mengorbankan sesuatu yang kehadirannya tidak sepenuhnya Anda sadari. Jika tidak, jiwa Anda bisa berakhir menjadi barang yang dikorbankan. Secara sederhana, dewa dan iblis jahat akan mengambil bentuk lain, menyamar sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Sama seperti di internet, akun yang mengaku sebagai cewek yang tampak menggemaskan mungkin dikendalikan oleh pria bertubuh besar. Dia harus berhati-hati bahkan jika mereka bertemu secara langsung setelah memastikan penampilan orang tersebut, karena orang tersebut mungkin saja seorang waria. Klein tidak mengabaikan peringatan Azik hanya karena dia melakukan ritual pengorbanan untuk dirinya sendiri. Dia mengangguk tanda setuju. Setelah Azik menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan, ia segera menjelaskan ritual pengorbanan yang diketahuinya. Pertama, siapkan ritualnya. Pilih simbol berdasarkan dewa atau makhluk misterius yang tidak lazim yang akan Anda berikan kurban. Gunakan herba dan mineral yang sesuai dengan wilayah miliknya atau miliknya. Tentu saja, Anda juga dapat membuatnya menjadi minyak suci, salep, wewangian, dan barang-barang lainnya terlebih dahulu. Simbol, Klein terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa dirinya, si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini, tidak tahu simbol apa yang sesuai dengannya. Ia berpikir sejenak, lalu teringat simbol rumit di sandaran kursinya di meja perunggu kuno. Simbol itu terdiri dari mata tanpa pupil yang melambangkan kerahasiaan, dan garis-garis yang sedikit berkelok-kelok melambangkan perubahan. Itu seharusnya menjadi simbolku, atau lebih tepatnya, itulah yang melambangkanku di dunia di atas kabut abu-abu. Domainku jauh lebih sederhana, kerahasiaan, perubahan, keberuntungan. Tapi aku tidak bisa terlalu yakin akan hal itu,
jadi aku harus mencobanya. Bahkan jika simbolnya salah, selama aku menyebut nama kehormatanku dengan benar, target pengorbanan tidak akan menunjuk ke entitas lain. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah ritual itu akan gagal. Aku yakin akan hal itu. Klein berpikir sambil mengusap permukaan kertas itu sambil merumuskan rencana dalam hatinya. Matanya kembali terfokus pada surat itu, membaca sisa suratnya. Kedua, Anda harus jelas apakah pengorbanan itu perlu dilakukan pada waktu tertentu. Kemudian, ikuti proses ritual normal sampai Anda selesai melafalkan nama-nama yang terhormat dan mantra-mantra ritual tersebut. Anda harus ingat untuk menggunakan bahasa Jotun, Dragonis, Elfish, atau Hermes kuno. Anda harus menggunakan kekuatan alami dalam bahasa-bahasa ini untuk membangun koneksi langsung dengan entitas yang sesuai. Anda dapat merancang mantra yang tepat untuk digunakan. Tetapi harus menyertakan istilah-istilah penting ini: berdoa, memberitahu, menawarkan, kerajaan, gerbang, dan membuka. Terakhir, Anda harus menggunakan bahan-bahan yang memiliki kualitas spiritual tertentu untuk menciptakan hubungan dengan kekuatan alami mantra. Ini akan memungkinkan Anda untuk membangun terowongan yang menghubungkan ke gerbang kerajaan tempat entitas yang bersangkutan berada. Jika entitas tersebut tertarik, maka pengorbanan Anda telah selesai. Langkah ini tidak mutlak diperlukan. Jika Anda dapat membuat entitas terkait sangat tertarik dengan pengorbanan Anda, maka dia akan membuka gerbang menuju kerajaannya untuk Anda setelah Anda selesai membaca mantra, membangun terowongan yang stabil atas kemauannya sendiri. Tentu saja, ini seringkali menyiratkan bahaya karena hasil ortodoks karena dewa tersembunyi yang relatif ramah jarang melakukan ini. Hanya dewa jahat atau iblis yang akan membalas Anda secara langsung untuk mencapai tujuan mereka. Bahan-bahan yang memiliki spiritualitas tidaklah murah. Aku bertanya-tanya apakah hanya dengan melafalkan mantra akan memungkinkanku untuk membuka terowongan pengorbanan yang mirip dengan pintu pemanggilan? Aku bertanya-tanya apakah aku dapat memanfaatkan kemampuan dunia di atas kabut abu-abu? Ya, aku akan mencobanya terlebih dahulu dan hanya mendapatkan bahan-bahan dengan spiritualitas dari pasar bawah tanah jika aku gagal. Apakah aku memerlukan bahan-bahan Beyonder? Seharusnya tidak masalah jika memiliki sejumlah spiritualitas tertentu, bukan? Klein memikirkan 300 pound yang tergeletak di rekening anonimnya. Dia juga memikirkan 10 pound lebih tabungan yang telah dia tabung. Bahan Beyonder tidak sepenuhnya identik dengan bahan yang memiliki spiritualitas. Misalnya, hati yang ditinggalkan Hood Again adalah bahan Beyonder sedangkan sisik hitam adalah bahan yang memiliki sejumlah spiritualitas. Setelah selesai membaca surat Ten Azik, Klein menggosok-gosokkan jari-jarinya dan menyalakan api spiritualitas. Ia membakar kertas itu hingga menjadi abu dan membuangnya ke tong sampah. Saat itu sudah larut malam dan Klein tidak terburu-buru untuk mencoba ritual tersebut. Ia bermaksud untuk terlebih dahulu membuat rencana dan memeriksa semua hal yang perlu diperhatikan sebelum mempraktikannya. Dia sudah lama memiliki pemahaman samar tentang kekurangannya. Dia berhati-hati dan rasional dalam hal-hal yang direncanakannya, tetapi begitu kejadian menyimpang dari rencana awalnya, dia akan dengan mudah hanya mempertimbangkan hal-hal baik dan mengabaikan hal-hal buruk ketika dia dipaksa untuk waspada. Deskripsi yang lebih sederhana adalah bahwa tindakan gegabahnya dapat dengan mudah menyebabkan dia menghadapi kematian. Klein mengulurkan telapak tangannya untuk menutupi wajahnya. Keesokan harinya, Dun Smith yang telah berkomunikasi dengan Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine mulai menugaskan misi. Klein juga menerima tugasnya.
ia ditugaskan untuk menyelidiki sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan Lanevus. Namun karena sarannya dan kebijakan Nighthawks, ia tidak perlu bertanggung jawab atas orang-orang yang telah ditemuinya sebelumnya. Tentu saja, Klein melanjutkan pelajaran tempurnya di sore hari. Dunn juga tidak menugaskannya sebagai penyelidik utama. Backlund, Hilston Backlund, di sebuah bangunan dengan kandang kuda dan taman. Kilangos, yang memiliki dagu lebar dan mata hijau gelap yang unik, menatap pria tak sadarkan diri di hadapannya. Ia menanggalkan pakaian pria itu dan memakainya. Ia kemudian berjalan santai di depan cermin rias dan melihat sarung tangan hitam di tangan kirinya berkedut. Ia melihat banyak garis-garis yang terpelintir muncul di bagian belakangnya. Beberapa detik kemudian, Kilangos melihat selubung cahaya tipis menyelimuti sosoknya. Otot, kulit, dan tulangnya mulai mengalami transformasi aneh. Beberapa saat kemudian, ia berubah wujud menjadi lelaki tak sadarkan diri, yang tinggi, penampilan, dan perilakunya sama persis. Penguasa misteri bab 188, bola. Hidung mancung, alis tipis, pipi agak cekung, mata biru pucat. Kilangos mengamati dirinya di cermin. Ia yakin bahwa penampilannya tidak jauh berbeda dengan lelaki yang tidak sadarkan diri itu. Setelah dia melatih beberapa gerakan pria itu, dia membungkuk untuk menyeret pria itu dari tanah dan mendorongnya ke dalam lemari. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan bunyi patah yang keras, dia mematahkan leher pria itu. Kilangos mengeluarkan sapu tangannya dan menyekat tangannya sebelum menutup pintu lemari. Ia perlahan berjalan kembali ke cermin, mengenakan setelan jas hitam berkancing 2, mengikat dasi kupu-kupu, dan mengangkat sebotol parfum berwarna kuning. Ia meneteskan beberapa tetes ke pergelangan tangannya, lalu mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Kilangos merapikan rambutnya di depan cermin, lalu keluar dari kamar. Ia menggenggam tangannya dan berkata kepada kepala pelayannya yang menunggu di luar, "Jangan biarkan siapapun memasuki kamarku, aku menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana." "Baik, Baron." Kepala pelayan yang sudah botak itu menempelkan tangannya ke dada dan membungkuk. "Kereta dan pelayan pribadimu sudah menunggu di bawah. Kartu undangan Duke Negan juga ada di sana." Sambil mempertahankan sikap baronnya, Kilangos mengangguk tanpa suara. Dia berjalan menuju tangga dengan sikap arogan ditemani kepala pelayannya. "Hei, seorang baron yang terlilit hutang. Sampai-sampai tidak ingin mempekerjakan seorang penjaga keamanan biasa, ternyata tetap mempekerjakan seorang kepala pelayan, pelayan laki-laki pribadi, 2 orang pelayan, 2 pembantu kelas 1, 4 pembantu kelas 2, 2 pekerja binatu perempuan, 1 pengemudi kereta, 1 kepala kandang, 1 tukang kebun, 1 koki, dan 1 juru masak pembantu. Bagi para bangsawan bodoh ini, harga diri adalah segalanya. Aku bahkan harus membuang-buang waktuku untuk mempelajari pengucapan yang aneh dan apa yang disebut bahasa gaul bangsawan." Kilangos berpikir dalam hati dengan jijik. Backlund, Sherwood Backlund, di sebuah apartemen sempit. Sio Derecha duduk bersila di tempat tidur dan memandang Force Wall yang sedang membaca novel dengan cahaya dari jendela. "Ini sangat mengecewakan." Kilangos tidak meninggalkan petunjuk apapun. "Kami masih belum tahu apa yang coba dilakukannya di Backlund. Mereka bertindak sesuai rencana awal dan membuat laporan polisi. Kemudian, mereka diam-diam mengirim surat ke kantor polisi setempat dan menjelaskan secara rinci situasi aneh di tempat kejadian perkara. Mereka juga menyebutkan bahwa tersangka kemungkinan adalah Kilangos. Kantor polisi menanggapi seperti yang telah mereka prediksi. Polisi sangat berhati-hati, dan mereka langsung melimpahkan kasus tersebut ke Mandated Punishers.
Setelah sehari berlalu, berita bahwa Laksamana Muda Hurricane telah menyelinap ke Backlund tersebar luas di antara semua tim penegak hukum. Sio dan Force juga meninggalkan tempat yang awalnya mereka sewa dan bersembunyi untuk menyelidiki secara rahasia. Mereka tidak ingin dibawa kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan resmi. Mandated Punishers, Night Hawks, dan Machinery Heavy Mine semuanya bersikap bermusuhan terhadap Beyonders yang tidak resmi. Gereja memandang mereka sebagai penjahat potensial. Oleh karena itu, Sio dan Force tidak hanya menghindari kemungkinan pengejaran Kilangos, tetapi mereka juga bersembunyi dari pihak berwenang yang menegakkan hukum. Jika kita bisa mengetahui tujuannya dengan mudah, Kilangos pasti sudah dikubur di pemakaman sejak lama, dan batu nisannya pasti sudah ditumbuhi rumput liar, jawab Force santai. Kita harus menunggu dengan sabar. Selama pihak berwenang terus menaruh perhatian sebesar ini padanya, Kilangos pasti akan melakukan kesalahan. Harus kukatakan, aku cukup iri dengan benda mistis yang bisa membuat seseorang mengubah penampilan. Sio memeluk lututnya dan melihat keluar jendela. Saya hanya khawatir Kilangos akan segera mengambil tindakan dan kemudian melarikan diri dari Backlund sebelum ada yang bisa merespons. Jika itu terjadi, aku tidak tahu kapan aku bisa naik ke urutan 8, apalagi urutan 6 atau urutan 5. Dia berhenti sebentar dan bergumam sambil melamun, aku tidak tahu kapan aku bisa mengambil kembali barang-barang milik keluarga kita. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali aku melihat adik laki-lakiku. Force memberinya senyuman menenangkan. Jika keinginanmu terpenuhi, izinkan aku menuliskan pengalamanmu dalam sebuah cerita. Pasti akan menarik dan mengasyikkan. Sebenarnya aku merasa Nona Audrey sangat murah hati. Bahkan jika Kilangos lolos, kurasa dia akan tetap memberi kita hadiah besar. Lagi pula, kita sudah menyibukkan diri begitu lama, dan kita bahkan membuat Kilangos muncul. Kuharap begitu. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan kesempatan yang baik? Sio menjambak rambut pirangnya yang sebahu. Force mengerutkan kening dan berkata, di dunia Beyonder, pertemuan yang tidak disengaja biasanya disertai dengan bahaya. Aku belum tahu apa arti ocehan yang kita dengar selama bulan purnama, atau apakah itu akan mengakibatkan perubahan negatif. Pertemuan yang tidak disengaja tanpa bahaya mungkin ada, tetapi itu sangat jarang. Sulit bagi keinginanmu untuk terpenuhi, kecuali kita menerima bantuan dari dewa ortodoks atau perhatian dari makhluk tersembunyi yang bersahabat. Namun, akan sulit bagi kita untuk mengetahui apakah itu benar-benar dewa jahat atau iblis yang menyamar. Sio duduk tegak dan menggambar bulan merah di dadanya. Semoga Dewi menjagaku. Duke Negan berada di rumahnya yang terletak di Backlund, Empress Borough, tempat ia menyelenggarakan pesta dansa besar. Ada dua bagian dari rumah besar itu. Salah satunya adalah aula dansa yang terletak di lantai dasar, yang ditutupi dengan lempengan batu glamor yang diukir dengan pola yang rumit. Ada ansambel hebat milik sang duke yang memainkan musik di sudut. Di tangga, ada koridor berkelok-kelok yang mengelilingi aula yang terletak di lantai 2. Para tamu memegang gelas mereka, bersandar di pagar, memperhatikan orang-orang yang menari di lantai dasar seolah-olah mereka sedang menikmati pertandingan anggar dari tribun. Kadang-kadang, seorang pria akan berjalan di depan seorang wanita atau istrinya untuk mengundang mereka berdansa. Jika undangan diterima, keduanya akan berjalan menuruni tangga bergandengan tangan dan memasuki aula. Di ujung lorong, ada pintu demi pintu. Itu adalah kamar-kamar yang telah dialokasikan untuk para tamu sebagai tempat istirahat mereka. Namun, di balik pintu bergaya Prancis itu ada koridor,
dan di kedua sisi koridor itu terdapat berbagai patung gipsum. Semuanya adalah leluhur keluarga Negan. Di ujung koridor terdapat aula lain yang bisa digunakan untuk menyaksikan pesta dansa. Meja-meja panjang tertata rapi dengan berbagai makanan lezat dan anggur berkualitas, dan ansambel lain milik sang adipati sedang memainkan melodi yang menenangkan untuk para tamu. Di aula, para tamu berkumpul dalam kelompok-kelompok. Sebagian duduk dan sebagian berdiri, mengobrol tentang berbagai hal. Mereka yang ingin menjauh dari kesibukan untuk sementara waktu akan pergi ke balkon yang terhubung untuk melihat taman dan menikmati bulan merah di langit. Setelah berpartisipasi dalam tarian pembukaan, Audrey Hall berdiri di lantai 2 di atas aula dansa dan menatap lilin-lilin di lampu kristal besar yang tergantung di atap dengan linglung. Namun, ia melihat banyak pemuda yang tampak bersemangat untuk datang dan mengajaknya berdansa. Jadi, ia dengan bijak meninggalkan tempat itu dan pergi ke koridor yang terhubung ke ruang makan. Membosankan sekali, tapi kehadiranku memang perlu. Tidak bisakah mereka membiarkanku mengamati dalam diam? Harus kukatakan, beberapa orang memiliki ekspresi wajah yang kaya saat mereka menari. Itu mengingatkanku pada hewan yang mencari pasangan. Audrey menundukkan kepalanya, melihat ujung kakinya, dan berjalan dalam garis lurus karena bosan. Tepat saat itu, sudut matanya menangkap sosok yang mendekat. Ia memperlambat langkahnya, berdiri tegak, dan langsung berubah menjadi Nona Hall yang anggun namun pendiam. "Selamat siang, Baron Gramir," sapa Audrey dengan senyum dan etika yang sempurna. Baron Gramir memiliki alis tipis dan mata biru pucat. Ia tersenyum dan membungkuk. "Senang bertemu denganmu lagi, Nona Hall. Kamu adalah permata yang paling cemerlang dan paling mempesona di pesta ini." Setelah bertukar beberapa kata, Baron Gramir menuju ruang dansa sementara Audrey terus mendekati ruang makan. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ada kebingungan di mata hijaunya. Baron Gramir tidak sama seperti sebelumnya. Dulu, saat dia melihat wanita cantik atau wanita yang lebih tinggi derajatnya darinya, dan yang relatif lebih cantik, dia akan menoleh ke samping tanpa menatap mereka secara langsung. Kemudian, dia akan terus-menerus mencuri pandang. Namun hari ini, dia tampak sangat percaya diri. Selain itu, parfumnya juga berbau tidak sedap. Di banyak pesta di masa lalu, tubuhnya akan memancarkan aroma akhir parfum amber, musky namun samar, tidak mencolok namun elegan. Dengan kata lain, ia akan menyemprotkan parfum beberapa jam lebih awal untuk membiarkan aroma awal dan tengah menyebar sebelum acara. Namun, baru saja, parfumnya adalah amber dengan aroma tengah, kaya dan halus. Audrey memperlambat langkahnya. Sebagai seorang spektator yang telah mencerna ramuannya sepenuhnya, kepekaannya terhadap detail tidak ada bandingannya dengan Beyonder lainnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Matanya yang hijau jernih membeku. Itu tidak mungkin Kilangos yang menyamar, kan? Creeping Hunger memiliki kekuatan untuk mengubah penampilan seseorang. Semakin Audrey memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Ia merasa tegang dan gugup serta panik. Jika dia benar-benar Laksamana Muda Hurricane, apa yang coba dia lakukan? Sayang sekali aku tidak bisa membawa Susi ke pesta dansa. Kalau tidak, aku bisa memintanya untuk mengawasi Baron Gramir. Tidak mungkin, aku harus memperingatkan ayah. Di tengah pikirannya yang panik, Audrey mempercepat langkahnya dan memasuki ruang makan. Dia menemukan Count Hall yang sedang berbicara dengan kepala sekretaris kabinet dan yang lainnya. Dia tersenyum lebar dan berjalan mendekat. Dia memegang lengan Count Hall dan berkata kepada yang lain, "Tuan-tuan,
apa kalian keberatan kalau aku meminjam Town Hall sebentar? Nona cantik, itu hak Anda, kata beberapa pria itu dengan ramah. Audrey memegang lengan Town Hall dan bergerak ke balkon terdekat. Mereka menemukan sudut yang tenang dan tak berpenghuni, dan dia berkata kepada ayahnya yang sudah setengah baya yang mulai gemuk, "Ayah, ada sesuatu yang ingin ku katakan kepadamu." Town Hall tersenyum penuh kasih pada putrinya, namun ia menjadi serius saat melihat ekspresi wajah serius putrinya. "Ada apa?" "Saya bertemu Baron Gramir sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal tentangnya yang berbeda dari masa lalu. Misalnya, kolonnya berada di tengah wewangian Ember. Dulu, itu adalah wewangian terakhir." Dan Audrey melanjutkan dengan hal-hal yang menurutnya berbeda. Itu bisa dijelaskan sebagai sifatnya yang sensitif dan teliti. Setelah dia menjelaskan apa yang dia lihat, dia menimbang kata-katanya dan menambahkan, "Saya mendengar dari Viscount Glein bahwa Laksamana muda Hurricane Kilangos memiliki kemampuan untuk meniru penampilan orang lain. Bukankah dia baru saja berada di Backlund?" Town Hall mendengarkannya dengan saksama, dan wajahnya berubah serius luar biasa. Namun dia segera tersenyum dan menghibur putrinya yang cemas. "Aku akan mengurus ini. Pergilah cari ibumu dan tinggallah bersamanya. Dia ada di ruang tamu di aula ini." "Baiklah." Audrey mengangguk patuh. Dalam perjalanan kembali ke ruang tamu, dia berbalik dan menatap ayahnya. Dia melihat Town Hall sedang berbicara dengan bangsawan lain dengan lembut, dan dia terlihat agak serius. Audrey tak kuasa menahan rasa cemasnya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk memastikan ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya tidak terluka. Dia mengamati area tersebut dan mengubah arah yang ditujunya. Dia meninggalkan ruang makan dan menemukan ruang sembahyang kecil milik Duke Negan. Dia mendorong pintu hingga tertutup dan menguncinya. Dia menatap simbol Dewa Badai di depannya dan tanpa sadar menemukan sudut yang gelap dan terpencil. Audrey duduk dengan tubuh condong ke depan. Ia mengatupkan kedua tangannya dalam posisi berdoa dan menopang dahinya. Kemudian, dia membacakan mantra Hermes dengan lembut, si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. "Kaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu, kaulah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan." Penguasa Misteri bab 189, Doa dan Jawaban. Kota Tingen, Jalan Daffodil. Klein sedang mendiskusikan drama terbaru dengan Benson dan Melissa dan mengundang mereka untuk menontonnya di teater akhir pekan depan. "Saya rasa surat kabar sudah cukup banyak membicarakannya. The Return of the Count jelas merupakan drama yang layak ditonton. Drama ini telah dipentaskan lebih dari 10 kali di Backlund dan tiketnya selalu ludes terjual. Saya rasa kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Klein, yang tidak memiliki sumber hiburan, tidak mau menyerah. Bagaimanapun, ia adalah pengikut setia acara televisi di bumi. "Tentu saja, jika bukan karena menjaga citra saya lebih suka pergi ke bar dan bermain biliar." Ya, menyewa tempat untuk bermain tenis bukanlah pilihan yang buruk. Itu dapat dianggap sebagai olahraga rekreasi untuk kelas menengah. Dengan kebugaran saya saat ini, selama saya tidak bertemu Beyonder lain, saya seharusnya dapat menangani sebagian besar lawan dengan mudah. Lupakan saja, itu hanya bisa menjadi pemikiran yang lewat untuk saat ini. Saya masih harus menyelidiki kembali figur-figur yang terkait dengan Lanevus di pagi hari. Pergi untuk latihan tempur di sore hari, dan mencari rumah dengan cerobong asap merah di malam hari sebelum kembali ke rumah. Saya memang orang yang sibuk. Klein mencoba untuk tetap optimis. Menyadari bahwa Benson condong ke arah sarannya sementara Melissa masih sedikit ragu, Klein tersenyum sambil menambahkan,
Saya mendengar bahwa pemeran pendukung paling populer di The Return of the Count adalah seorang mekanik jenius. Baiklah, kita memang harus menonton drama di teater besar sekali dalam hidup kita. Melissa cemberut dan menganggukkan kepalanya dengan enggan, tetapi sekarang ada binar di matanya. Klein hendak menjawab ketika ia mendengar suara dengungan di telinganya. Ia menjadi pusing selama beberapa detik. Seseorang tengah berdoa kepadaku. Dia menopang punggungnya dengan tangan kanannya dan terkekeh. Kalau begitu saya akan menunggu dengan sabar hingga tiketnya mulai dijual. Baiklah, aku akan kembali ke kamarku untuk menulis laporan. Kita juga harus terjun ke lautan pengetahuan dan berharap agar kita tidak tenggelam. Benson tertawa meremehkan diri sendiri saat kembali ke ruang makan bersama Melissa. Klein pergi ke lantai 2 dan mengunci pintu kamarnya. Ia menyegel ruangan itu dengan dinding spiritualitas, lalu melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam sambil melafalkan mantra, kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Sosoknya tiba-tiba muncul di kursi kehormatan di istana megah yang cocok untuk seorang raksasa. Bintang merah menyala terpantul di matanya. Klein mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan spiritualitasnya, membangun koneksi dengan bintang yang mewakili keadilan. Dengan suara keras, ia melihat gambar yang kabur dan terdistorsi. Ia melihat Nona Justice dalam gaun panjang berwarna krem duduk di kursi di sudut yang gelap. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya tergenggam. Pada saat yang sama, suaranya yang masih baru dan gugup menumpuk dalam cara yang ilusif, bergema di sekitar ruang. Si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini, kamu adalah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Anda adalah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Saya mohon perhatian Anda. Saya mohon agar Anda mendengarkan. Saya sedang menghadiri pesta yang diadakan Duke Negan dan bertemu dengan seseorang yang diduga sebagai Kilangos. Dia menyamar sebagai Baron Gramir dan motifnya tidak jelas. Hari ini aku menyadari bahwa beberapa detail mengenai Baron Gramir sedikit berbeda dari biasanya. Hal ini membuatku teringat akan kekuatan Beyonder, pengubah penampilan yang dimiliki benda mistis milik Kilangos. Klein mendengarkan dengan serius dan dengan cermat menafsirkan apa yang terjadi. Akhirnya, dia mengerti apa yang dijelaskan oleh Miss Justice. Kilangos benar-benar telah menggunakan kekuatan khusus Creeping Hunger untuk menyusup ke pesta dansa Duke Negan. Namun Kilangos mungkin tidak menyangka bahwa salah satu wanita di pesta itu adalah seorang penonton yang telah menghafal tingkah laku Baron Gramir. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa dirinya telah terbongkar. Apa yang diinginkan Kilangos? Dan apa yang harus kulakukan? Aku sudah mencoba melakukan ritual pengorbanan tanpa bahan-bahan yang mengandung spiritualitas selama 2 hari terakhir dan menyadari bahwa aku dapat menciptakan sesuatu seperti pintu pemanggilan. Tetapi aku tidak dapat membukanya. Aku akan mencari waktu untuk membeli beberapa bahan dengan spiritualitas di pasar gelap untuk mempersiapkan eksperimen keduaku. Nona Justice jelas tidak akan memiliki bahan-bahan yang mengandung spiritualitas saat dia menghadiri pesta dansa. Klein berpikir selama lebih dari 10 detik sebelum memulai tanggapannya terhadap doa Justice. Di ruang doa kecil di rumah besar Duke Negan, Audrey mengulang doanya beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ia merapikan pakaiannya dan berjalan cepat menuju pintu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa pergi terlalu lama karena orang tuanya akan mengkhawatirkannya dan salah menilai situasi. Hal itu akan menyebabkan mereka bereaksi dengan cara yang salah. Berdiri di balik pintu, Audrey menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan kanannya yang terbungkus sarung tangan putih, dan membuka kunci dengan hati yang waspada. Setelah meninggalkan ruang doa kecil itu,
dia menyusuri jalan setapak kembali ke ruang makan. Dia melihat sosok-sosok yang memegang gelas anggur dan piring semakin dekat ketika penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia menyadari bahwa kabut ilusi menyebar ke sekelilingnya. Di tengah kabut tebal yang lebar itu terdapat sebuah kursi kuno, dan di atas kursi itu terdapat sosok misterius yang seakan-akan mengawasi segalanya. Tuan bodoh, Audrey hampir berteriak karena terkejut. Dia kemudian mendengar suara yang dalam dan familiar. Saya sadar. Suara itu bergema di seluruh ruangan saat kabut menghilang. Penglihatan Audrey masih dipenuhi dengan gambar meja-meja panjang berisi makanan dan anggur, serta pemandangan ramai para tamu yang berinteraksi. Kekhawatiran dan kegelisahan di hatinya lenyap saat dia tanpa sadar menegakkan punggungnya dan memasuki ruang makan dengan langkah ringan. Dia berjalan menuju ruang rekreasi di ruang makan. Di istana megah di dunia kabut, Klein mulai berpikir tentang cara menyampaikan pesan kepada The Hangman setelah menyelesaikan balasannya kepada Miss Justice. Aku tidak bisa begitu saja mengulang deskripsi itu kepadanya karena itu akan merendahkan otoritasku. Lagi pula, makhluk misterius mana yang mau secara pribadi mengambil peran sebagai seorang pembawa pesan? Dia berpikir selama hampir 1 menit sebelum sebuah ide muncul di benaknya. Dia membayangkan adegan Miss Justice sedang berdoa dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan adegan film dengan wajah-wajah yang dimosaik dan disensor. Ia lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk, meluncurkan adegan ke bintang merah yang melambangkan pria yang digantung. Backlund, Sherwood Backlund. Di Katedral Holy Wind, pria yang digantung, Alger Wilson, sedang memeriksa laporan investigasi di sebuah ruangan sederhana, mencoba menemukan jejak Laksamana muda Hurricane Kilangos. Di dekat tangan kanannya ada setumpuk kertas berisi banyak simbol yang melengkung. Tepat saat Alger bersandar di kursinya dan mengucek matanya, ia melihat pandangannya kabur. Garis pandangnya dipenuhi kabut tebal berwarna abu-abu. Ada sebuah kursi kuno yang tampaknya ada selamanya, jauh di dalam kabut yang tak berujung. Di atas kursi itu ada sosok manusia yang sama. Tuan bodoh, saat pikiran itu muncul di benak Alger, dia melihat sosok samar lain dalam gaun kerajaan di tengah kabut putih keabu-abuan. Dia dalam posisi berdoa dan berkata, "Saya sedang berada di sebuah pesta yang diadakan oleh Duke Negan dan bertemu seseorang yang diduga sebagai Kilangos." Dia menyamar sebagai Baron Gramir dan motifnya tidak jelas. Hari ini aku menyadari bahwa beberapa detail mengenai Baron Gramir sedikit berbeda dari biasanya. Hal ini membuatku teringat akan kekuatan Beyonder, pengubah penampilan yang dimiliki benda mistis milik Kilangos. Alger awalnya terkejut, lalu menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia menempelkan telapak tangannya ke dadanya dan menundukkan kepalanya, puji Tuhan. Tuan bodoh, segala sesuatu yang dilihatnya atau didengarnya lenyap sebelum dia menyelesaikan kalimatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil menatap meja yang dipenuhi halaman-halaman buku harian Kaisar Roselle dan laporan-laporan penyelidikannya, pupil mata Alger menyipit saat dia menyadari betapa kuatnya si bodoh sekali lagi. Ini adalah Katedral Angin Suci, dulunya kantor pusat gereja Dewa Badai. Meskipun itu adalah sejarah lebih dari 1000 tahun yang lalu, banyak penganutnya masih menganggap tempat ini sebagai tempat suci. Namun, Tuan Bodoh masih bisa turun ke tempat ini tanpa peringatan dan memberikan jawaban. Setelah hampir 20 detik hening, Alger mengumpulkan barang-barangnya dan keluar ruangan. Dia akan mencari salah satu kardinal gereja Dewa Badai, Uskup Agung Keuskupan Backlund, Spellsinger of God, Snake. Bagi Alger Wilson,
mampu membunuh Laksamana Muda Hurricane Kilangos secara langsung adalah tindakan terbaik, tetapi jika ia tidak mampu melakukannya, menjamin bahwa ia benar-benar mati juga dapat diterima dalam bukunya. Setelah meneruskan deskripsi Nona Justice kepada si pria yang digantung, Klein meninggalkan dunia misterius di atas kabut kelabu dan kembali ke kamar tidurnya. Sementara dia tidak terburu-buru untuk menghilangkan tembok spiritualitas, dia duduk di depan mejanya dan mengambil selembar kertas. Dia mengambil pena dan mulai menulis suratnya. Menurut indikasi mendesak dari sebuah sumber, Kilangos telah menggunakan kemampuan seorang gembala untuk menyamar sebagai Baron Gramir dan telah menyusup ke pesta dansa Duke Negan. Motifnya masih belum jelas hingga saat ini. Klein tidak khawatir Tuan Azik akan curiga padanya atau meragukan mengapa seseorang ditingin begitu cepat mengetahui sesuatu yang baru saja terjadi di Backlund. Karena telegraf memang ada di dunia ini. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik dengan ini, tapi kupikir sebaiknya aku memberitahu kamu. Klein segera mengakhiri suratnya dan melipat kertas itu. Ia lalu menemukan peluit tembaga kuno, mendekatkannya ke mulutnya, dan meniupnya dengan keras. Utusan kerangka raksasa, mengerikan, dan ilusif itu muncul sekali lagi, masih berdiri di tempat asalnya, tidak peduli bahwa kepalanya menembus langit-langit. Klein menahan keinginan untuk menggunakan kemampuan si badut untuk mengubah surat itu menjadi belati terbang. Dia melemparkan surat itu ke arah si pembawa pesan tanpa ribut-ribut. Dia kemudian meniup peluit tembaga sekali lagi untuk mengakhiri pemanggilan. Klein menenangkan diri dan mengingat kembali kejadian-kejadian itu dalam benaknya. Hanya itu yang dapat ia lakukan saat ini. Meskipun Klein juga dapat menggunakan ritual pemanggilan dan membawa Flaring Sun Charm langsung ke Backlund, terlalu berbahaya baginya untuk melakukannya. Pertama, Kilangos adalah sekuens 6 Wind Blast dan memiliki Creeping Hunger bersamanya. Kedua, itu terlalu merepotkan. Dia harus terlebih dahulu membawa Flaring Sun Charm ke dunia di atas kabut abu-abu. Ketiga, citranya akan terpengaruh. Jadi, dia dengan bijak menyerah pada ide ini. Sejujurnya, masalahnya tidak terlalu serius. Duke Negan adalah bangsawan paling berpengaruh di luar keluarga kerajaan, anggota kunci di balik partai konservatif. Akan ada banyak bangsawan berpangkat tinggi yang menghadiri pesta dansa hari ini. Saya tidak ragu bahwa ada Beyonder yang menjaga area tersebut. Jika bukan karena pertimbangan ini, tidak perlu baginya untuk menyusup ke tempat itu dengan menyamar. Karena Miss Justice memperhatikannya lebih awal, para bangsawan seharusnya sudah siap. Insiden ini seharusnya tidak meledak di luar kendali. Aku ingin tahu seberapa cepat utusan Ten Azik, jika ia berjalan melalui dunia roh. Ten Azik mungkin masih bisa tiba tepat waktu untuk hidangan utama. Tetapi jika ia selambat utusan Madame Dali, maka ia mungkin hanya akan membaca tentang kejadian itu di koran besok. Klein mengangguk samar dan melupakan kejadian ini. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Penguasa misteri bab 190, berbagai macam kemampuan. Di rumah besar Duke Negan, di aula dansa. Menyamar sebagai Baron Gramir, Kilangos memegang segelas anggur merah darah Aurmir dan berdiri santai di belakang pagar di koridor berliku di lantai 2. Ia memperhatikan orang-orang di lantai dansa dan menikmati pemandangan para wanita berpakaian glamor. Namun, tidak ada nafsu di matanya, matanya setenang danau yang membeku. Dari sudut matanya, dia mencuri pandang ke lampu gantung dan Duke Negan di dekatnya yang sedang melihat sosok-sosok cantik yang lewat. Sang adipati mengenakan seragam angkatan laut yang disetrika dengan baik dengan pita merah yang melekat pada medali di pundaknya.
Ia lebih suka mengenakan seragam militernya pada acara-acara resmi untuk mengenang puluhan tahun pengabdiannya yang gemilang di militer. Namun, berat badannya bertambah banyak sejak saat itu. Matanya yang abu-abu tajam kini menjadi keruh dan dipenuhi hasrat. Namun, ia merawat dirinya sendiri dengan baik karena kerutan di sudut mata, bibir, dan dahinya tampak samar, dan rambutnya yang hitam masih tebal dan lebat. Itu adalah Palas Negan, Duke Negan saat ini, pendukung utama Partai Konservatif, Saudara Perdana Menteri Agusit, salah satu orang terkaya dan terkuat di Kerajaan Lon. Pada saat yang sama, dia juga merupakan alasan mengapa Kilangos menyelinap ke Beklun. Pikiran untuk membunuh sosok penting seperti itu membuatku menggigil karena kegembiraan. Kilangos menarik kembali pandangannya dan menutup matanya. Dia bersedia menerima komisi tersebut karena dia telah ditawari harga yang cukup menarik, dan juga karena Kilangos menyukai petualangan dan senang menghadapi tantangan yang sulit. Jika pembunuhan ini berhasil, ketenaranku akan menyebar ke seluruh benua utara dan selatan, menempatkanku di atas 4 raja. Dan aku akan menerima sebuah kartu. Sebuah kartu yang berisi misteri Tuhan yang diciptakan oleh Kaisar Roselle. Kilangos menahan kegembiraannya dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa tangan kirinya. Creeping Hunger telah menjadi transparan. Mustahil untuk mengatakan bahwa Baron Gramir mengenakan sarung tangan melalui mata telanjang atau melalui kontak. Ini adalah benda yang sangat ajaib. Jika bukan karena ini, seorang sekuens 6 sepertiku tidak akan mencapai pangkat Laksamana Bajak Laut. Pikiran-pikiran melintas di benaknya saat penyesalan melanda Kilangos. Selama bertahun-tahun menjadi bajak laut, ia telah melihat dan berinteraksi dengan banyak Beyonder. Di antara mereka adalah anggota Ordo Aurora yang gemar berpetualang di ujung Laut Sonia. Jadi, dia tahu bahwa Creeping Hunger masih agak berbeda dari Shepherd yang sebenarnya. Pertama, kecepatan pergantian status terlalu lambat. Butuh setidaknya 1 detik, tetapi seorang gembala sungguhan dapat berganti secara instan. Kedua, jiwa yang dikendalikan hanya dapat menggunakan 1 hingga 3 kemampuan sebelum orang tersebut meninggal. Mengenai kemampuan apa yang dapat digunakan dan seberapa kuatnya, itu semua bergantung pada keberuntungan. Di sisi lain, seorang gembala sungguhan dapat memutuskan 3 kemampuan. Mereka tidak harus berjudi seperti di kasino. Terakhir, Creeping Hunger hanya dapat memiliki 5 jiwa pada saat yang sama, sementara seorang gembala sungguhan dapat memiliki 7 jiwa. Tentu saja, keduanya memiliki batasan yang sama, yaitu mereka hanya dapat mengendalikan 1 jiwa pada 1 waktu. Dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan Beyonder yang sesuai dengan jiwa tersebut dan kekuatan Beyonder mereka sendiri. Jika mereka ingin mengganti salah satu jiwa dengan jiwa yang baru, prosedurnya tidak dapat diubah. Kilangos menjalani 7 atau 8 tahun penyesuaian dan akhirnya menetap dengan 5 jiwa. Kemampuan mereka saling melengkapi dan membuat pemiliknya sangat menakutkan. Karena penyesuaian dan percobaan terus-menerus yang dilakukannya selama bertahun-tahun, muncul rumor di antara para bajak laut yang mengklaim bahwa Laksamana Muda Hurricane adalah maha kuasa. Di tengah alunan musik dansa yang bersemangat, Kilangos melatih tindakan selanjutnya yang akan dilakukannya dalam benaknya. Ia mendesah dengan penyesalan di dalam hatinya. Sayang sekali aku tidak menemukan Traveler selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, aku tidak perlu khawatir tentang apapun malam ini. Kalau saja dia berhasil menangkap wanita yang kemungkinan besar adalah seorang Traveler. Kilangos tidak akan ragu untuk memberikan salah satu dari 5 jiwa yang sedang dia gembalakan kepada Creeping Hunger. Baginya,
kemampuan seorang traveler akan sangat berharga. Kilangos melirik lampu kristal besar yang tergantung di atap dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Jiwa yang dikendalikannya saat ini hanya memiliki satu kemampuan, yaitu mengubah penampilannya. Namun, jiwa itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan Beyonder lainnya. Namun, kemampuan transformasinya masih sangat berguna, dan Kilangos tidak mau menggantinya dengan sesuatu yang lain selama ini. Hal baiknya adalah tidak peduli jiwa mana yang dikendalikannya, Kilangos dapat menggunakan kekuatan Beyonder yang diberkati angin pada saat yang sama. Akhirnya, dia bertindak seolah-olah tatapannya tertuju pada sosok Anggun, istri seorang bangsawan, sebelum dia mengarahkannya ke arah Duke Negan dan semua pria di sekitarnya. Duke Negan adalah pengikut setia Lord of Storms, dan dia adalah tokoh kunci dalam pengaruh gereja Lord of Storms terhadap politik. Pasti ada Beyonder dari gereja Lord of Storms di sampingnya yang melindunginya. Meskipun keluarga Negan bukanlah keluarga kuno berusia ribuan tahun, dia adalah salah satu orang terkaya dan berkuasa di kerajaan. Dia pasti mencari formula ramuan sekuens secara rahasia atau menyewa Beyonder. Pikiran Kilangos melonjak. Dia secara mental menyingkirkan pria-pria yang merupakan bangsawan dan perwira sebelum mengunci pandangannya pada pria yang selalu berada di samping Duke Negan. Pria itu berambut coklat, bermata biru, dan mengenakan tuxedo hitam. Dia hampir tidak berekspresi, tetapi dia selalu waspada terhadap sekelilingnya. Kilangos mengangguk tanpa suara dan menekan tangan kanannya sedikit ke depan. Suara mendesing. Tiba-tiba hembusan angin bertiup di area di atas lantai dansa, memadamkan lilin lampu gantung. Di saat antara terang dan gelap, sementara perhatian semua orang teralih. Beberapa bilah angin menyambar titik yang sama pada rantai logam yang menopang lampu kristal yang tersembunyi di antara hembusan angin. Berderak. Dengan suara keras dan pecah, lampu kristal besar itu jatuh langsung ke lantai dansa. Lampu itu menimbulkan suara keras, dan orang-orang berteriak kaget. Pecahan-pecahan puing beterbangan, melukai para tamu dan membuat mereka menjerit kesakitan dan ketakutan. Aula yang gelap itu tiba-tiba penuh dengan peluang. Sarung tangan Kilangos bergetar dan berubah, mengembun menjadi permukaan keemasan. Ekspresinya mengesankan dan matanya melihat menembus kegelapan saat dia menatap pria di sebelah Duke Negan. Tiba-tiba, mata Kilangos bersinar bagai kilat. Beyonder yang bertugas melindungi Duke Negan tiba-tiba menjerit tragis dan jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Dia berguling-guling dan meronta. Dengan suara swos, sosok Kilangos melesat menembus kegelapan dan menyerang Duke Negan. Namun, di kedalaman matanya, itu mencerminkan targetnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Itu adalah keyakinan yang sangat tinggi. Sosok gemuk Duke Negan berdiri tegak di tempat dan mengamati pembunuh yang datang seolah-olah dia sedang menatapnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Dia bergumam dalam bahasa Hermes kuno, penjara. Dalam keheningan, Kilangos tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba ia dikelilingi oleh dinding transparan, sesuatu yang membungkusnya seperti cairan lengket. Itu membuatnya tampak seperti serangga dalam damar, atau seperti tahanan di penjara. Pemimpin bangsawan Partai Konservatif, Adipati turun-temurun Palas Negan adalah seorang Beyonder sendiri, Beyonder yang sangat kuat. Duke Negan berbicara dengan suara rendah lagi dan melambaikan tangan kanannya. Mencambuk, astaga, astaga. Kilangos tampak dicambuk dengan cambuk tak berbentuk. Pakaiannya robek karena cambukan itu dan kulitnya terkoyak memperlihatkan tulang putih. Kemudian, Duke Negan mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu.
Dia berseru dengan nada yang mengesankan, "Matilah!" Pak! Lengannya melambai saat seluruh tubuhnya menghantam kepala Kilangos dengan banyak bayangan. Tinjunya telah menghantam kepala targetnya dengan cara yang tak terelakkan. Kaca! Kepala Kilangos hancur, tetapi sekelilingnya juga hancur. Duke Negan tetap berdiri di tempat asalnya. Itu hanya mimpi. Tidak diketahui kapan Laksamana bajak laut itu telah mengganti kemampuannya dan memasuki kondisi mimpi buruk. Tidak seperti mimpi buruk biasa, dia masih bisa menggerakkan tubuhnya setelah dia menyeret orang ke dalam mimpi. Kilangos diam-diam muncul di belakang Duke Negan dan tatapan dinginnya tertuju pada sang Duke. Dibalut dengan angin berputar berkecepatan tinggi, tangan kanannya menusuk rompi target seperti pisau tajam. Suara mendesing. Di tengah gemuruh angin, tinju kanan Kilangos menghantam tubuh Duke Negan dan jantungnya. Namun, sosok Duke Negan dengan cepat berubah menjadi transparan, seperti jiwa yang dipanggil. Setelah sosok yang hampir tak berbentuk itu menghilang, Duke Negan muncul di depan pintu Prancis di sisi lain koridor yang berkelok-kelok. Ia tersenyum penuh selidik. Beyonder lainnya, mereka sudah bersiap sebelumnya untuk menyergapku. Bagaimana itu mungkin? Meskipun Kilangos tidak mau menerima kenyataan ini, ia menghadapinya dengan tenang. Sarung tangan di tangan kirinya menggeliat dan berubah bentuk menjadi sisik emas gelap. Iris matanya menjadi pucat dan tegak lurus. Kemudian, gelombang tak berbentuk menyapu dari segala arah. Para hadirin dikejutkan oleh ketakutan yang tak terkendali pada saat yang sama. Mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka dan berlarian tanpa tujuan. Pemandangan menjadi kacau. Para Beyonder tidak berani bertindak gegabah karena mereka khawatir akan menyakiti saudara dan teman mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Kilangos berlari cepat saat badai berputar di sekelilingnya. Ia menghancurkan salah satu pintu ruang istirahat sebelum menghancurkan jendela Oriel. Di tengah suara yang menghancurkan itu, dia melompat keluar dan terbang agak jauh dari rumah Duke Negan dengan bantuan angin. Begitu mendarat, Kilangos langsung berlari ke arah hutan di depannya. Itu adalah taman kota, rute pelarian yang telah ia intip beberapa waktu lalu. Begitu dia melepaskan diri dari para pengejarnya, dia dapat mengubah penampilannya dan berbaur dengan populasi besar Beklun yang jumlahnya lebih dari 5 juta orang. Itu pula lah sebabnya dia berani menerima misi yang sesulit itu. Setelah beberapa saat, angin kencang bertiup ke arah rumah besar Duke Negan. Kardinal Gereja Penguasa Badai, Uskup Agung Beklun, Spellsinger of God, Snake membawa beberapa Mandated Punisher dan terbang menuju rumah besar itu. Dia tidak bisa memberitahu Beyonder lain tepat waktu. Alger adalah salah satu anggota yang datang bersama Uskup Agung S. Namun, suasana hatinya sedang buruk karena ia melihat jendela-jendela pecah dan para Beyonder lainnya berlarian keluar dari rumah besar itu. Itu berarti Laksamana muda Hurricane Kilangos telah melarikan diri. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.